Gue pernah akhirnya tidur di rumah. Gue tidur di sebelah temen gue yang laki-laki. Pokoknya temen laki-laki. Jadi gue tidur jam berapa tuh? Jam sore lah, jam 4. Pokoknya lagi tidur bareng sama temen gue di sebelah. Terusnya tiba-tiba kelamin gue ada yang megangin. Ya, gue rep-repan lagi tuh. Itu lagi rep-repan tuh. Lu kan mikirnya sama laki gitu kan ya? Iya, dalam hati gue istri gue manggil, "Bih, cariin aku baju." Itu gue lagi rep-repan. Oke. Dan gue lagi digrebek. Oke. Itu gue lagi digrebek. Dan gue pengen ngomong sama bini gue. Lu lihat sosok siapa? Nggak bisa, karena gue digrebek. Merasa. Iya, tapi gue lagi tidurnya beda kamar tuh. Iya. Beda kamar. Jadi gue lagi tidur di kamar yang sebelah. Terusnya bini gue bilang minta tolong cariin baju. Gue nggak bisa bergerak. Tapi bini gue tahu gue tidur lagi nggak beneran tidur. Tapi gue lagi rep-repan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta. Konco-konco, seperti biasa malam ini kita udah kedatangan narasumber nih yang ceritanya yaitu ada kejadian horor banyak itu di tempat kerjanya. Di mana tuh tempat kerjanya? Tempat kerjanya itu di salah satu mall ternama di Jakarta. Jadi mulanya gangguan-gangguan kecil sampai ada gangguan fisik. Betul ya, Mas Angga, gimana tuh? Bener nggak ceritanya? Bener banget tuh. Jadi awalnya kayak ceritanya nggak seserius itu sampai kita benar-benar ngerasain sama sempat ada lah sedikit penampakannya lah. Langsung tuh ditampakin tuh ya? Langsung ditampakin. Nah, seperti apa penampakannya? Ditahan dulu ya Mas Angga ya. Oke, siap. Konco-konco yang jangan lupa ya untuk subscribe, juga like and share, jangan lupa. Tanpa berlama-lama, mari simak dengan seksama Puniko cerita nih. Monggo, Mas Angga. Mas Angga. Oke, gimana ya? Jadi kita langsung ke ceritanya aja berarti ya. Ya, dari awal detail aja Mas pokoknya. Kalau misalkan dari awal, kayak ceritanya akan panjang banget nih. Semulanya dari mungkin berawal dari gue kerja di salah satu brand lah pokoknya. Bisa dibilang brand ternama. Gue sebutin lebih jelas lagi, mungkin brand ternama tentang celana ya. Oke. Brand ternama tentang celana. Sebelumnya gue kerja di daerah Pancoran. Sehabis itu gue diminta untuk dipindahkan ke salah satu mall di Jakarta. Jadi sebelumnya gue deket banget sama rumah, akhirnya jadi jauh karena harus harus pindah ke salah satu mall. Dan mall ini baru buka, jadi masih berantakan banget. Akhirnya sering pulang malam dari mall itu. Terusnya kalau closing di mall itu kan agak lama ya. Jadi kayak gue nyiapin data-data buat laporan untuk ke kantor. Awalnya sih gue kayak gimana ya, di mall itu kalau dibilang serem ya serem, setiap malam udah pasti serem, apalagi bangunannya belum terlalu jadi tempat gue itu. Gimana ya ngomongnya ya, setiap malam itu gue cuma ngerasain kayak nggak enak aja sih, karena emang gue orang penakut. Karena gue penakut makanya gue ngerasain hal-hal yang enak, padahal mah harusnya biasa-biasa aja. Gue berjalan seminggu nih di mall ini nih, berjalan seminggu sebelum akhirnya gedung tempat gue kerja ini dipindahin di mall yang sama, di lantai yang sama. Akhirnya gue pindah lagi nih. Nah baru di sini kejadian nih, akhirnya gue nginep selama 3 hari untuk reparasi tempat baru gue. Reparasi tempat baru gue, pindahin semua barangnya, produknya, pindahin semua, rapihin. Nginep 3 hari di situ, nggak ada apa-apa, aman, karena gue happy aja di situ. Dapat makan gratis juga kan. Terusnya akhirnya tadinya gue punya ada 4 tim lah, 3 cowok 1 cewek. Akhirnya pindah tim gue. Akhirnya seiring berjalannya waktu di sana tuh
tim gue berganti, jadinya 3 cewek 1 cowok termasuk gue. Berarti gue cowok sendiri di sana. Oke. Cowok di sana berjalan terus aman-aman. Pokoknya setelah sebulan masih aman kerja di situ. Akhirnya saat itu gue lagi ketagihan-ketagihannya sama main Mobile Legend. Sama main Mobile Legend. Jadi gue tuh tiap hari begadang. Tiap hari gue begadang. Main sampai jam 3 pagi atau jam 4 pagi. Padahal gue masuk pagi. Dan gue wajib masuk pagi karena waktu itu kebetulan gue tim leader di sana ya. Gue betul tim leader, jadi gue harus datang pagi untuk report pagi. Jadi karena gue takut datang telat, absen gue itu jam 7:30. 7:30 udah harus absen di sana. Jadi karena gue takut datang telat, gue harus datang lebih pagi. Jadi setelah setengah jam 3 kelar main Mobile Legends atau jam 4 kelar main Mobile Legends, gue nggak tidur lagi. Gue langsung berangkat ke kantor. Ke kantor sih, ke mall. Gue langsung berangkat ke mallnya. Sebenarnya peraturan mall itu nggak diizinin orang masuk Maksudnya sebelum buka. Oke. Tapi dia kayak ada ketentuan gitu loh. Jadi yang nge-gym itu boleh, karena gym itu udah boleh dari jam 5:30. Dari jam 5 pagi itu udah boleh masuk ke gym. Jadi karena badan gue kebetulan agak berbidang ya. Iya. Tadinya gitu, tadinya kita agak berbidang. Akhirnya gue diizinin masuk, dikiranya gue bukan karyawan. Oh. Tapi emang gue sengaja gunain alibi itu untuk gue bisa masuk ke mall itu. Alasannya untuk bisa tidur dan bangun jam 7:30 di tempat kerja gue itu. Oke, masih berjalan lancar. Kemudian di hari keberapa ya? Kalau gue inget, kayaknya di hari ketiga akhirnya gue ngelakuin hal yang sama. Gue mulai tuh ngerasain kayak tentang, jangan ngerasain tentang, tapi lebih kayak ini dulu deh. Gue itu ada nama gue Angga. Gue orang yang gue Angga umur 28 tahun. Yang selama 28 tahun itu gue nggak pernah namanya ngerasain, kalau orang sebutannya mimpi basah kali ya. Kalau dibilang kayak nggak mungkin ya, kenyataannya emang gue nggak pernah ngerasain tuh yang namanya mimpi basah. Akhirnya setelah gue coba yang tadi gue lakuin, tinggal bilang coba tidur di tempat kerja gue. Akhirnya ngalamin. Tapi aneh. Anehnya tuh kenapa mimpinya harus sama mantan gue gitu. Padahal di saat itu gue punya hubungan sama cewek gue yang mungkin udah 8 tahun gue pacaran ya. Tapi gue mimpinya malah sama mantan gue. Kangen kali. Mantan atau mantan? Jadi kalau mantan berarti kan beda-beda. Mantan. Oh, mantan. Berarti beberapa beda-beda orang. Beda-beda orang. Jadi kejadiannya itu selama seminggu, berarti selama seminggu itu gue selalu ganti cewek. Keren banget nggak tuh? Mantap. Iya. Sekalinya ngalamin mimpi langsung ini ya. Langsung combo ya. Langsung bersambung gitu. Iya, jadi masih lanjut kan, mungkin nggak ada gangguan ya. Setiap gue datang cuman dikasih mimpi aja. Menurut gue itu normal awalnya. Cuman di hari kedua kejadian lagi kayak gitu. Kejadian lagi gue mimpi gitu. Terusnya kan yang namanya orang kerja di mall itu harus apa sih namanya, piket lah ya. Piket. Nah di sini mulai nih kayak ada tanda-tanda kayak ada jejak kaki manusia lah. Tapi aneh, kakinya kayak T-Rex, tahu dinosaurus kan ya? Iya. Kayak gitu bentuknya, nggak normal. Gede. Sekecil kaki bayi sih. Oh, kecilnya kayak kaki bayi tapi Kaki ayam berarti ya? Iya. Ya kayak gitu. Tapi kan kaki ayam itu kurus-kurus kan. Ini bentuknya kayak manusia, jari manusia tapi cuma 3. 3 ya cabangnya. Oh, oke. Di jari, dan itu bentuknya ada 3 titik tuh. Satu di atap dinding atas, dan dinding kanan kiri deket rak celana itu, dan dinding kiri juga ada. Kanan kiri pokoknya ada. Kalau bilang kayak dia mungkin lagi jalan-jalan di situ kayaknya. Di ceiling gitu. Wah, gokil. Dia nggak tahu kayak gitu. Terusnya ya gue beranggapan itu rembesan air kah? Oke. Tapi terlalu berbentuk dan ada 3 titik yang sama. Bentuknya sama. Di lokasi berbeda. Lokasi yang sama. Sama. Maksudnya iya kan, dalam satu ruangan itu kan kotak kan? Misalnya di plafon, di dindingnya juga. Betul. Iya. Kayak gitu bentuknya, kayak kaki ayam gitu. Terusnya gue
Kalau dibilang takut ya belum menyentuh untuk takut ya, karena itu masih bisa kemungkinan hal lainnya. Iya. Berjalan nih di hari kedua. Ini hari kedua ya tandanya baru ya. Di hari kedua itu mulai ada tanda-tanda kayak gitu. Tapi mulai ada kayak customer yang udah mulai datang kayak Mas, di gudang ada apa sih Mas, bunyi-bunyi gitu. Di gudang kita ada di lantai 3 di mall yang bagus. Terusnya kita mau bilang tikus nggak enak kan. Takutnya nanti produk kita dibilang nggak steril atau apa. Jadi kita bilang mungkin itu ada teman kita, padahal di gudang itu nggak ada apa-apa. Tapi kalau dibilang ada tikus kayaknya juga nggak mungkin juga. Gokil, sampai di notice sama customer ya? Notice sama customer kan. Oh enggak Bu, itu kayak teman kita lagi break, mungkin lagi tidur di dalam gudang Bu. Karena ruang fitting room dan gudang itu sebelah-sebelahan. Oke, di hari kedua sampai malam masih lancar. Walaupun setiap closing deg-degan ya. Kadang kan setiap closing kita harus matiin lampunya kan. Oh iya. Agak deg-degan, takutnya nanti kita harus matiin lampu gudang, tahu-taunya nongol, nggak siap, bingung kasih ekspresi apa kan. Kalau pingsan nggak lucu. Akhirnya gue sebagai TL di situ selalu minta ditemanin shift terakhirnya berdua. Tadinya gue sendiri berani, cuman karena gue takut gelap akhirnya gue minta ditemenin. Oke, lanjut ke hari 3 nih. Ini hari ketiga berarti tadi di hari pertama itu gue udah sama mantan gue yang pertama ya. Gue udah cerita belum sih tadi? Udah. Ya, di hari pertama itu gue mulai mimpi basah sama mantan gue yang pertama. Itu benar-benar sesuai seurutan. Benar-benar sesuai seurutan hidup gue selama menjalani pacaran sama cewek-cewek gue sebelumnya, sama mantan-mantan gue. Berurutan, cewek pertama di hari pertama, cewek kedua di hari cewek kedua di hari kedua. Cewek ketiga di hari ketiga. Itu banyak juga mantannya. Enggak sih. Kok gue notice kesana. Oke, lanjut. Iya, jadi iya pokoknya gitu. Di hari ketiga sampai ke hari keempat itu gue cuma mimpi-mimpi biasa aja. Bukan mimpi biasa sih, spesial sebenarnya karena gue nggak pernah mimpi kayak gitu. Cuman yang lucu itu adalah mimpinya itu di fitting room, selalu di fitting room. Gue nggak tahu kenapa ada fitting room. Kenapa harus di fitting room mimpinya? Karena itu menurut gue terlalu vulgar. Itu kan tempat umum ya. Harusnya kan minimal mimpi kayak gitu ya di tempat tidur atau tempat ruang tertutup lah. Ini di fitting room yang dimana tuh harusnya ada orang lagi nyobain baju. Iya kayak gitu. Jadi gue agak malu juga tuh. Mimpi berhubungan di lokasi itu. Lokasi itu. Iya, mimpi berhubungan di lokasi itu, benar-benar di lokasi itu. Beda waktu ya kadang-kadang lokasinya pas gue closing atau pas benar-benar waktu lagi nerima tamu. Gue juga pernah soalnya ngalaminnya, cuman gue di dalam fitting room. Biasanya di luar fitting room ya. Tidur berarti jam istirahat atau jam Apa yang mana? Yang gue pas tidur itu. Gue tidur itu kan tadi gue bilang kan gue berangkat ke toko itu kan. Oh, pagi kan. Oh, pagi, oke. Gue setengah 5 dari rumah sampai sana setengah 6. Setengah 6 tuh gue tidur sampai jam 8 biasanya. Setengah 8 sampai jam 8 gitu. Agak lupa. Tidur sampai jam 8 karena biar gue nggak telat absen, demi nggak telat absen doang. Nah, dari di jam tidur gue yang mepet itu selalu gue mimpi. Mimpi itu. Oke, di hari ketiga gue masih mimpi seperti itu. Di hari keempat gue masih mimpi kayak seperti itu nih. Dengan tanda-tanda yang ada. Tanda-tandanya selalu ada aja kayak oh, gue ada satu lagi. Jadi gue nemuin kayak ada tumpukan garam sama cabai bawang di dalam celana. Celana siapa? Celana lipetan yang gue jual itu. Di salah satunya? Iya, gue nemuin itu. Sempat nemuin itu. Ini aneh banget sih. Terusnya gue pernah nemuin tulang juga. Itu gak jelas banget. Tulang? Tulang apa tuh? Tulangnya kecil ya, kayak tulang ayam mungkin ya. Tapi gue gak tahu itu. Agak panjang juga sih. Kering baru? Kering. Gue pernah nemuin tulang juga. Gue pernah nemuin itu. Logikanya nggak mungkin kan ya Mas ya? Gak mungkin. Kan lu pasti juga ditegur ya pasti sama bos ya. Itu pasti, kan ngotorin kan. Itu kan barang dagangan ya. Iya.
Oke. Dan gue juga saat itu nggak bisa ngaduin itu ke atasan gue karena takutnya itu dibilang sebagai keteledoran gue kan. Jadi ya itu cukup gue bersihin aja dan gue simpan sendiri aja. Temen lo mungkin? Oh tim tahu enggak tim, kalau tim mah pasti jaga kebersihan banget sih. Kebetulan cewek semuanya kan. Oh, oke. Jadi gue sering nemuin hal-hal aneh juga tuh di dalam lipatan celana. Yang gue pikir ya gue masih mikir belum ke arah-arah mistis ya. Masih kayak ada aja orang iseng nih customer naruh mungkin. Customer naruh terusnya mungkin dia atau nih pesaing kali lagi mau coba ajian-ajian apa kan. Bisa aja kan. Oh iya. Nah gue tuh mulai mikir ke situ nih. Ajian-ajian apa ke sini. Makanya gue mulai mimpi-mimpi nggak jelas, mungkin ada yang datang-datang ke sini. Nah gue agak percaya sih hal kayak gitu sebenarnya. Lanjut lagi ke hari kelima. Di hari kelima tadi hari keempat ya? Iya, 14. Agak bingung nih, panjang banget cerita soal sebenarnya. Gue juga sampai lupa-lupa. Di hari kelima itu, di hari kelima itu gue tetap mimpi sama mantan gue yang kelima pokoknya. Mantap Banget ya. Mimpi berhubungan dengan mantan gue yang kelima. Tapi bedanya ini di hari kelima ini adalah gue sadar. Gue tuh tipe orang yang kalau lagi di mimpi itu sadar. Contohnya kayak kalau orang kan banyak yang bilang kayak mimpi mau buang air kecil, akhirnya dia mimpi buang air kecil di kasur kan. Tapi gue tahu kalau gue mau buang air kecil, gue pasti tahu kalau gue lagi tidur. Jadi gue bangun dulu ke toilet baru tidur lagi. Bisa gitu ya? Ya gue tipe yang kayak gitu. Sama kejadian mimpi ini. Jadi bisa dibilang gue nikmatin. Gue nikmatin mimpi itu. Tapi gue mulai ngerasa ada di hari kelima. Kenapa berturut-turut? Nah ketika gue mimpi yang kelima ini, gue coba mau bangun. Oke. Terus? Tapi nggak bisa bangun. Biasanya bisa? Biasanya bisa kalau cuma mimpi biasa. Kali ini gue nggak bisa bangun karena gue penasaran. Ya, ini apa Gue kenapa ya? Gue kenapa? Tapi kalau gue rep-repan gue juga sadar. Iya. Oh gue rep-repan nih nggak bisa bangun gimana ya? Iya. Gerakin kaki nggak bisa. Terusnya gue yaudah gue tidurin lagi. Tapi nggak lama dari itu gue tidur, gue rep-repan lagi. Bedanya yang ini kali ini rep-repannya itu kayak kaki gue diangkat kah? Gue ngerasa bet kaki gue tuh diangkat. Kaki gue diangkat, enggak, gue tidur kaki gue kayak diangkat kayak orang lagi olahraga gitu loh. Oh, oke. Kayak sit up lah misalkan. Iya. Kaki gue kayak narik ke angkat gitu ke atas. Terusnya gue bingung, ini kaki gue ngapa naik ke atas begini ya? Ya gue tahu misalkan rep-repan kan berhubungan sama hal kayak gitu biasanya kan. Gue tahu ya, gue tetap lawan. Dalam hati gue ngomong, lu rese banget, gue lagi tidur dah, jangan ganggu dulu dah. Gue paksa turunin gak bisa turun. Pokoknya ganggu. Ini kaki terus gini gitu ya? Iya kaki gue misalkan ini dua kaki gue naik di atas. Gitu. Oke, dua-duanya. Dan gue nggak bisa turunin. Iya logikanya kalau capek kan? Capek. Gue nggak bisa turunin. Gue udah paksa turunin nggak turun tuh kaki tuh. Nah itu gue bisa ngelihat karena gue mulai agak sedikit buka mata kan. Karena emang gue ngeliat kaki gue naik ke atas. Nggak jelas banget sih. Buat apa dia naikin kaki gue ke atas. Terusnya gue paksain buat kaki gue turun. Dia nggak mau turun kakinya. Nah pokoknya ada lagi ya di hari kelima ini kayaknya gangguannya sebenarnya gitu-gitu aja sih, berulang-ulang aja ya. Di hari ke-6 pun tetap kayak begitu aja. Pokoknya di hari ke-6 tuh tetap di hari ke-6 itu tetap sama sih mimpi gue, tetap berhubungan sama mantan-mantan gue itu. Di hari ke-7 ini yang agak beda. Di hari ke-7 itu gue mimpinya agak lama sebenarnya. Iya, di hari ke-7 itu gue mimpinya agak lama karena gue datang lebih pagi lagi. Karena gue datang 4:30 pagi kan. Jadi gue tidur agak lama, jam 5 sampai jam 8. Jam 5 sampai jam 8 itu seperti biasa gue udah sadar mimpi ini datangnya bukan karena gue mau. Mimpi ini emang datang aja tiba-tiba. Datang tiba-tiba dan gue mulai sadar lagi di mimpi. Gue mau coba bangun lagi. Akhirnya di hari ke-7 ini gue berhasil melek. Oke. Tapi dengan niat yang kuat banget ya. Ada kali bisa dibilang lama banget gue bilang Bismillah, Allah Akbar, ya Allah saya mau lihat nih ada apa sih di depan nih, ada apa di depan. Akhirnya mata gue kebuka.
Ada satu lagi lupa lagi gue ceritain. Pasti kronologinya gak enak ya. Kalau nggak diceritain. Jadi gue tuh tidur meja kasir. Hari berapa tuh? Sebenarnya gue lupa cerita saya pertama ya. Lupa kan gue. Posisinya tuh kan ada meja kasir ya. Meja kasir, komputer dan lain-lainnya kan. Jadi gue tidur tuh di balik meja kasir lah. Di balik meja kasir. Di balik meja kasir tuh gue selalu tidur. Gue selalu tidur di situ di balik meja kasir. Di hari ketujuh itu gue ngelihat, akhirnya gue bisa ngelihat di posisi customer itu ada cewek tinggi banget badannya. Ada semana kira-kira? Seatap gitu? Nggak nyampe atap, cuman mungkin hampir nyentuh kali ya. Sekitar 30 cm lagi kena kali. Nggak normal. 30 cm lagi dia kena ke atap itu. Pakai serba hitam, kerudungan. Tapi mukanya juga nggak kelihatan, mukanya hitam juga karena bener-bener bukan dibilang muka rata ya. Tapi gue nggak bisa ngeliat mukanya, cuman dia bentuknya sebetulnya ya kalau dibilang kayak falak mungkin ya. Iya. Oke. Dibilang kayak falak ya mirip banget falak sih, cuman bentuknya aja muka. Untung gue nggak ngeliat mukanya. Mungkin kalau ngeliat mukanya gue nggak mau tidur situ lagi karena gue nggak ngeliat mukanya. Gue masih berani tidur di situ. Akhirnya di hari ketujuh itu gue ngeliat, oh ternyata setiap gue tidur ada yang nungguin gue di depan. Lu pas hari 7 lu bisa lihat, lu berhasil bangun. Berhasil bangun gue. Itu setelah niat gue di hari kelima ya. Berarti di hari ke-6 pun gue tetap mau berusaha bangun. Nggak bisa. Di hari ke-7 itu gue bisa bangun akhirnya. Akhirnya gue ngeliat ada cewek yang nungguin gue tidur di situ. Dia berdiri. Dan sama tinggi juga. Iya. Di hari ke-7 tuh, iya sama. Di hari ke-7 tuh gue akhirnya bisa ngeliat ada cewek yang ngeliatin gue. Kenapa gue tahu dia ngeliatin gue? Karena dia nunduk. Dia nggak tegak ke depan, tapi dia ngeliatin gue kayak gini, walaupun nggak ada muka atau matanya pasti ngeliat gue ya. Tapi kan sikap tubuhnya kelihatan banget ya kalau dia lagi ngeliatin gue. Dia ngeliatin gue lagi tidur. Gue ngeliatin dia, tapi gue nggak bisa bergerak. Ya, satu lagi. Kan di mall itu nggak mungkin nggak ada CCTV kan? Jadi gue pengen banget lihat CCTV-nya. Kenyataannya adalah CCTV-nya kabelnya dicabut. Jadi selama 7 hari itu nggak ngerekam apa-apa dong ya, blank? Itu yang aneh. Nggak ada ngerekam. Nggak di hari lain nggak ada penampakan kan? Karena gue nggak bisa ngelihat. Di hari itu. Di hari ke-7 gue penasaran dong. Karena gue ngelihat harusnya terekam di CCTV. Kalau gue melek lah, melek ngelihat ke atas CCTV itu. Pas gue pengen ngelihat, jadi kabel-kabel CCTV itu nggak ada yang kecolok. Beneran off. Itu aneh banget. Lo nanya teman-teman lo nggak ada yang nyabut gak? Nggak boleh. Itu udah pasti kita udah pasti kena SP. SP ya, iya juga ya. Karena kan pasti kita dilihat ya, kalian ngapain sih di kantor, itu kan dipantau dari kantor pusat kan. Jadi yang anehnya juga kantor pusat nggak mempermasalahkan itu. Tapi pas gua mau lihat CCTV-nya itu, kabelnya itu kecabut. Terus? Ya kabelnya itu kecabut dan itu aneh banget sih. Dari situ lo lapor nggak? Dari situ gue nggak ngelapor, gue cuma cerita ke teman-teman gue, keempat cewek ini. Ternyata 4 cewek ini juga ngalamin kayak, cuman masalahnya cewek ini ngerasa gue ini bandel. Oke. Iya, jadi gue kayak lagi diadu domba. Kayak contohnya ya di hari ke-7 yang gue tadi akhirnya ngeliat cewek itu, kebetulan ada cewek juga yang baru pulang dari kampung, jadi dia nggak sempet ke kosannya, langsung ke kantor, langsung ke toko. Dia juga tidur. Dia tidur di gudang, gue tidur di kasir. Oh, dikira lo ada skandal. Iya. Oh. Dia tidur di gudang, gue tidur di kasir. Nah, saat gue ngelihat ada cewek itu, si cewek ini dengar suara sepatu pantopel gue jalan-jalan di sekitar dia. Dikiranya gue mau bandelin dia. Oh, lo dikira playboy. Iya. Ternyata. Gue dikira mau bandelin dia. Akhirnya gue ngelihat itu dan dia sempet nanya, katanya sambil merem dia nanya, Kak ngapain kak? Ya nggak akan jawab kan. Jadi kalau kejadiannya dia itu, di versi dia itu, dia pas lagi tidur di sofa di dalam gudang, dia ditarik sampai jatuh. Waduh. Nggak cuma itu ya, kakinya kesleo sih dia. Nggak tahu, mungkin kenceng banget kali, dibetot kali kakinya ya. Dok gitu ya, sampai gubrak gitu. Satu kaki sih yang ditarik dia, satu kaki doang ditarik, dia jatuh akhirnya di gudang itu.
Nah dari situ dia baru, gue kira Kak selama ini setiap gue tidur di gudang tuh lu tuh mau resain gue Kak kayak gitu. Ya gue agak tersinggung sih ya, gue kayaknya nggak gitu-gitu banget dah. Gue kayaknya nggak bandel-bandel banget juga. Lu bertiga aja nggak pernah ada yang gue genitin di sini gitu kan. Akhirnya gue ngasih penjelasan lah. Masih lanjut nih karena belum masih lanjut karena emang di situ ceritanya banyak banget. Akhirnya di jam 7 menjelang habis maghrib ya, habis maghrib isya lah pokoknya, habis isya ada customer nih datang, koko Cina mau beli celana. Terus dia akhirnya nyobain celana. Kebetulan fitting roomnya cuma ada 4. Fitting roomnya ada 4 doang. Lalu dia mau pakai fitting room yang keempat karena yang 3 ada orang. Terusnya dia ambillah celana yang mau dia pakai. Terusnya dia ke fitting room 4. Dia bilang nggak bisa mas, di fitting room 4 ada orangnya mas, saya nggak bisa masuk. Nggak ada kok pak. Ada itu cewek cantik banget katanya. Oh, dia ngeliat. Dia ngeliat tuh. Cewek cantik pak. Cantik banget pak. Cantik banget. Bukan nenek-nenek pak. Kenapa gue bilang tanya nenek-nenek? Karena biasanya gue liat seliweran di fitting room tuh kayak sekilas. Kalau pakai buntut mata gue ya kayak nenek-nenek. Ini kan meja kasir kan. Fitting room sebelah kanan. Jadi gue pasti selalu ngeliat tuh. Antara ngeliat diri gue sendiri di kaca fitting room atau ya nenek-nenek itu lewat kadang-kadang. Akhirnya si bapak itu karena gue excited orangnya hal kayak gitu, gue tanya, oh bapak bisa ngeliat pak? Masa nggak takut mas? Nggak apa-apa pak, cerita aja. Iya itu ada cewek tuh di fitting room nomor 4, cakep banget pak. Ya nggak apa-apa sih pak kalau cakep sih pak. Maksudnya melegakan lo ya? Iya, melegakan sedikit gue. melegakan lo ya? Melegakan gue sih, karena kan sebenarnya kalau bisa dibilang ya selama pengalaman gue yang kayak misis gini, bisa dibilang kebanyakan deket sama gue yang cakep-cakep sih. Maksudnya yang cakep-cakep bukan ceweknya ya. Maksudnya halnya tentang hal baik-baik gitu. Bagus-bagus. Ya bagus-bagus ya. Gak pernah ada yang bikin gue jatuh kah atau Celaka apa lah celaka gitu. nggak ada ya. Kayak gitu sih cerita gue sih. Jadi intinya tadi itu yang si falak-falak itu yang akhirnya meyakinkan lo, maksudnya mematahkan logika lo. Kalau apa namanya, kan tadinya lo awalnya mikirnya logika dong. Iya benar. Ini setelah sekian lama gue merasakan juga. Iya betul Ya kan, betul. merasakan juga, oh begini tuh rasanya ngalamin mimpi basah gitu kan Iya istilahnya. betul. Logika, tapi ternyata lama-lama kok tiap hari, ujung-ujungnya lu ditongolin si falak itu tuh. Jadi lu akhirnya yakin ini bukan Bukan mimpi yang normalnya. Normal, iya. Gitu. Tapi setelah kejadian itu lo nggak takut tetap lanjut kerja di sana atau yang tadi kayak gue bilang, gue tuh akan takut ketika dia udah mulai hadirin mukanya. oh iya. Oh, Wujud oke. wujud menurut gue wujud nggak bikin gue takut. Kalau dibilang wujud, pengalaman yang lain gue juga sering gue ngeliat wujudnya. Oke. Tapi setelah kejadian 7 hari ke-7 itu, setelahnya tetap ada dia atau udah hilang gitu aja? Dia hilang, tapi efeknya tetap ada sampai gue ke rumah akhirnya. Apa itu? Gue pernah akhirnya tidur di rumah. Gue tidur di sebelah temen gue yang laki-laki. Pokoknya temen laki-laki. Jadi gue tidur jam berapa tuh? Jam sore lah, jam 4. Pokoknya lagi tidur bareng sama temen gue di sebelah. Terusnya tiba-tiba kelamin gue yang megangin. Oke. Ya, gue rep-repan lagi tuh. Itu lagi rep-repan tuh. Lu kan mikirnya sama laki gitu kan ya? Iya. Ih. Iya, dalam hati gue, anjing nih si Ihsan nih. Pas banget gue rep-repan lagi nih. Gue bisa ngomong, gue bilang kayak gini. Tapi tetap setelah gue selesai gue tanya, lu kalau bercanda yang bener anjir, kayak gue bilang kayak gitu. Masa lu megang gitu? Apaan sih, enggak, orang gue tidur katanya kayak gitu. Nah dari situ gue baru enggak tuh. Jadi setiap gue tidur, yang apa sih gejala-gejala kayak gini mulai ada lagi. Bahkan sampai saat gue nikah ini gue pernah tidur sendirian di kamar, itu kejadian lagi. Waduh. Kejadian lagi, dan itu bahkan kejadian saat istri gue manggil, "Bih, cariin aku baju." Itu gue lagi rep-repan. Oke. Dan gue lagi digrepe. Oke. Itu gue lagi digrepe, dan gue pengen ngomong sama bini Tapi gue, lu lihat sosoknya siapa? nggak bisa karena gue digrepe. Merasa. Iya, tapi gue lagi
tidurnya beda kamar tuh. Iya, oke. Beda kamar. Jadi gue lagi tidur di kamar yang sebelah. Terusnya bini gue bilang minta tolong cariin baju. Gue nggak bisa bergerak. Tapi bini gue tahu gue tidur lagi nggak beneran tidur. Tapi gue lagi rep-repan. Dan ini gejalanya masih sama kayak yang si sosok di mall ini sama. Tapi mempengaruhi hubungan rumah tangga lo sama istri nggak? Enggak sih. Alhamdulillahnya nggak ya. Enggak sih. Bini gue kalau gue cerita kayak gitu dia malah bilang ada juga yang mau sama lu ya, kata kayak gitu. Nggak, tapi emang ini si falak-falak ini mesum ya. Sebenarnya gue sempet nanya sih, gue nggak tahu ini bohong atau enggak ya. Gue nanya akhirnya sama security. Sebelumnya kan di mall ini ada klubnya ya. Oke. Katanya ya, gue nggak tahu nih dibohong dia ngarang atau apa enggak. Gue akhirnya nanya, katanya dulu pernah ada cewek di klub itu kayak dilecehin kayak gitu. Akhirnya dia jatuh dari lantai 7 ke lantai 3. Gue nggak tahu itu benar apa enggak. Tapi kenyataan emang lantai kan ada lantai 1, 2 dan tapi 3 itu punya dataran beda sendiri. Oke. Lantai ke 4, 5, 6, 7-nya tuh nggak ada, bener-bener lopong. Jadi kalau orang jatuh pasti ke lantai 3 nggak ke lantai 1. Oh ya. Tapi gue nggak tahu itu benar apa enggak. Ya gue orangnya kan suka kayak lain yang nggak benar-benar juga ya, kayak wah jangan-jangan nih hantu perawan nih yang ngikutin gue gitu. Gue mikirnya Cocok logi ya. cocok logian. Ya kayak gitu dah. Ya cuman kalau misalkan dibilang kayak hal-hal kayak gitu banyak sih gue nemuinnya. Banyak nemuin hal kayak gitu. Cuman ini menurut gue paling berkesan sih, karena dia tahu gue nggak pernah dapet hal kayak gitu. Itu keren banget kan gue bilang. Saya sempat nikmati. Iya, itu keren banget sih. Oke. Nah, konco-konco, gimana tuh digangguin sama sosok yang mirip Falak tapi mesum? Kalau kalian yang kena itu gimana? Nah, kayaknya Mas Angga masih penasaran kan sama dia nih sebenarnya apa? Atau masih adakah? Atau ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang si dia nih ya. Iya. Nah, konco-konco akan kita lanjut di sesi berikutnya, yaitu sesi pembacaan tarot. Oke konco-konco, sekarang kita masuk ke segmen pembacaan tarot. Oke. Mas Angga sudah nyiapin ini 3 pertanyaan? Sudah kayaknya. Ada ya. nih, 3 pertanyaan nih kayaknya nih udah pas. Silakan Om Pe. Oke. Semoga pembacaan tarot gua bisa menjawab pertanyaan atau yang menurut apa jadi misteri lah di cerita itu ya. Pertanyaan pertama. Sebenarnya pertanyaan pertama kalau misalnya jawaban sendiri gue udah punya jawaban sendiri. Cuman sebenarnya kenapa harus gua yang dapat hal kayak begitu, mimpi itu? Oke. 1 kartu. Kayaknya 3 kartu aja. Saya gua. Bebas kan? Bebas, iya. Mana duluan? Yang atasnya dulu aja. Iya, bebas. Ini ya. Oke. Tadi pertanyaan apa? Kenapa Kenapa harus gua yang ngerasain hal ini gitu loh? Padahal kan banyak banget orang. Apa tuh? kartunya langsung begini? 1 kartu deh, biar tambahin. 1 kartu lagi? Iya. Oke. Nah, jadi apa namanya? Ini sosok ini ya. Ini kalau keluar kartu ini tuh, kalau keluar kartu ini ya, itu dia energinya besar. Iya, sorry. Besar. Dan perempuan ya. Dan suka gitu ya. Suka cocok sama energi
yang ada di lu cocok dia. Dia ngerasa cocok. Energi dia sama lu cocok, dia ngerasa cocok. Gitu. Nih pasangan cocok dia. Bisa pas gitu ya? Iya. Oke, sih. Dan dia perempuan. Ini perempuan nih. Ini perempuan. Dan juga bener perempuan ya, karena sama perempuan juga. Sosok dia perempuan. Perempuan yang suka. Jadi menyerang tuh ini kan perempuan seperti dalam ini peperangan menyerang tuh berarti mau jalan duluan gitu, masuk ke lo gitu. Nah menyerang tuh, si menyerang tuh maksudnya dia aktif gitu. Ini juga sama, perempuan Dia agresif gitu ya. gitu. Jadi masuk ke lo, jadi dia menyerang lo gitu. Jadi suka, jadi dia aktif, di lo nya aktif gitu. Aktif banget sih. Seminggu. Iya. Dan dia happy banget, tuh gitu. Seneng banget, happy banget, seneng banget. Jadi dia ngerasa suka banget sama lo, sefrekuensi, ngerasa energinya cocok sama dia. Ya, gue juga lumayan happy sih. Aduh. Iya. Itu sih kenapa lo ya, karena dianya memang suka. Dan energinya besar gitu, besar banget. Energinya besar ya. Karena sebegitunya kan emang kan. Iya. Kalau Quora ini besar banget. Bisa gitu ya? Segitu gitu anaknya. Gitu. Percaya nggak percaya ya? Percaya nggak percaya tapi itu tepat banget emang. Iya. Karena kalau nggak sebesar itu nggak mungkin sampai seminggu gue diintilin kan. Iya, betul. Kejawab? Kejauh banget sih. Jawab banget. Oke. Yang kedua? Pertanyaan kedua. Yang pertanyaan kedua sebenarnya gue kalau misalkan gue pengen tanya siapa orangnya siapa ceweknya nggak mungkin ya. Nggak tahu juga. Coba aja. Lo mau nanya mungkin korelasi, apakah yang meninggal itu bukan, maksudnya gitu kan? Itu maksudnya, iya. Ya boleh coba. Gue pengen pastiin yang dibilang si security ini benar atau enggak. Apakah benar cewek itu yang beneran deketin gue atau emang itu karangannya si security aja. Itu aja sih yang gue pengen tahu sih. Satu kartu. Lagi. Kayaknya satu kartu belum kejawab. Lagi. Cari sisi lain. Tadi pertanyaan apa? Gue mau mastiin ini sih, bener nggak cewek yang beneran nggak sengaja jatuh itu lalu meninggal, apa itu benar dia atau emang si security ini karangan aja? Sebenarnya bukan jati diri sosok ini siapa sih sebenarnya gitu sih? Oh, kalau ini jawabannya ke cerita itu bukan, itu nggak ada hubungannya. Cerita itu nggak benar, nggak ada hubungannya. Jadi ini bukan ya. Ini juga bukan gitu. Ini tuh ibarat bola itu nggak bisa ketemu gitu. Ini nggak pernah ketemu. Nah gitu. Kartu gini ya. Ini ibarat bola tuh nggak pernah ketemu. Jadi ini sesuatu yang bukan nggak benar. Ini juga sama. Ini bukan, nggak ada korelasinya. Kartu ini nggak ada korelasi. Jadi nggak ada korelasinya antara kejadian yang perempuan itu sama itu nggak ada korelasinya. Berarti bener dong ya. Berarti itu mungkin bisa dibilang karangan lah. Karangan. Iya. Karangan kan. Iya. Karena kalau misalkan emang benar pun harusnya itu masuk berita dong. Iya, betul. Nggak ada, itu rumor nggak ada. berarti. Iya kan. Nggak ada. Berarti nggak sisa satu pertanyaan nih. Yes. Sayang sekali. Ini ada lanjutannya, Bang. Yang ini ada lanjutannya nggak? Apanya? Yang ini ada lanjutannya nggak pertanyaannya? Yang ini nih, yang tadi nih, Terus siapa berarti? lanjutannya. Hmm. Oh iya, maksudnya berarti cewek itu siapa gitu kan? Iya. Satu kartu deh. Lagi. Terakhir.
Terakhir. Ya. Ikhlas. Nggak kebaca sama gue. Nama ini. Terakhir ya. Terakhir. Terakhir. Kalau nggak baca juga ya udah. Oke. Lagi. Lagi. Terakhir. Lagi. 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 Ini yang bersama yang tadi nih kartunya sebenarnya, cuman lagi. Cuma gue gak paham. Sampai 5 nggak ada. Kalau sampai 5 kartu nggak bisa gue baca, berarti nggak kebaca. Bersama-sama. Satu kartu lagi. Gue yakin bisa kebaca. Satu kartu lagi. Nih, ini kan sama. Ini tadi mana kartunya? Iya itu. Ya, nih. Ini tuh sama nih. Ini kan ini ya. Six ya. Ini tuh pedang, tapi ini poin ya. Ini laki-laki ya kan. Nah, ini laki-laki megang suatu yang besar tuh, bumi besar ya, berarti banyak ya. Ini juga sama banyak nih. Hampir sama kartunya. Kalau di sini yang kebaca cuma apa namanya? Dia itu gue nggak tahu ya ini gue baru ini nih cuman dikasih tahu ceritanya gitu, tapi dianya nggak gitu, sosok dianya nggak kebaca sama gue gitu kan. Satu lagi terakhir, gue penasaran nih, kok baru ceritanya doang nih, kalau nggak sosoknya nggak enak tuh. Dia nggak mau, dia ngebalikin gue, dia nggak mau cerita. Ya intinya gini, intinya dia itu adalah dulunya, tapi ini bukan orang ya, bukan orang. Jadi dulunya orang dulu, cuma dia jadi apa namanya, manifestasi gitu, energi. Jadi manifestasi energi dari perempuan yang ditinggal sama laki-lakinya. Yang tadinya tuh dia punya dia udah hidup berkeluarga bahagia gitu, terus ditinggal. Manifestasi gitu. Berarti emang dulu manusia juga kan? Bukan udah manusia, tapi manifestasi energi aja. Oh, paham. Gitu, energi. Jadinya ya sosok kayak gitu yang timbul. Kalau orangnya dulu begitu orangnya gitu. Kalau sosok itunya sih memang bisa dibilang serem. Gitu, serem gitu, perempuan nih, ya kan, perempuan mukanya bener hitam. Itu hitam, bener hitam, rambutnya lurus, nggak keriting. Dia itu sebenarnya bajunya warna merah. Itu merah. Iya. Emang gelap sih saat itu ya. Bajunya warna merah. Tuh. Jadi kunti merah. Ya mungkin juga itu bahasanya, itulah gitu bahasanya itu. Pokoknya yang gold itu bajunya merah. Dia nggak mau gue pasang, ini nggak mau. Ini balik badan. Cuma ini kartunya gue komunikasi sama dia balik badan. Nggak mau. Oke, pertanyaan terakhir berarti. Pertanyaan terakhir, paling penting nih kayaknya. Sampai sekarang dia masih ngikutin nggak ya? Satu kartu. Enggak. Lagi deh. Oke. Enggak.
Benar nggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari gambar ini gua artikan tidak mengikuti karena ini arti kartu patung untuk tidur berarti tidak ada aktivitas ya, mati ya, bisa dibilang tidak bisa digambar tidak mengikuti ya. Ini juga sama, ini the hero pen atau di sini juga bisa dibilang sudah lepas ya. Ini ada orang dua kiri kanan, di sini ada pemisah ya, berada tengahnya gitu ya. Jadi bisa dibilang udah. Oke lah, syukurlah. Karena emang lumayan ganggu banget sih itu. Iya, dan lo juga ngerasain juga udah nggak ada juga kan, lo ngerasain nggak ada. Iya. Sekalipun lo merasakan rep-repan juga bukan yang itu gitu ya, pasti yang lain. Nah itu. Karena lo punya energi yang bisa di mana aja begitu lagi begitu. Bukan dari yang itu juga, bisa jadi yang lain. Gitu. Ketika ketemu energi yang sama. Oke, terjawab ya sudah ya Mas Terjawab Angga ya. Itu sih yang paling penting tadi itu. Oke, berarti kalau gitu segmen pembacaan tarot selesai. Dengan berakhirnya segmen pembacaan tarot, berakhir pula ya berarti ya kita sudah ada di penghujung nih. Nah, kita juga mau ngingetin sekali lagi nih buat konco-konco yang nanti dari situ ya. Yang punya cerita, monggo kalau mau kirim ke kita atau mau jadi narasumber, hubungin ke nomor berikut. Nanti kita undang ke sini ya, Iya. Pe ya. Oke, kita mau ngucapin nih sekali lagi terima kasih Terima buat kasih. Mas Angga. Terima kasih nih. Sama-sama. Jauh-jauh dari Depok ke Bekasi. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Ada seperti biasa ya. Oh iya, sebelum kita tutup ada kenang-kenangan dari Nuturungi untuk Mas Angga. Ya, sama-sama ya, silakan diterima Mas Angga. Terima kasih. Coba dibuka dong. Oke ya. Kita langsung pakai nih. Iya boleh. Nah, coba dijabrekin ke sana ke arah kamera. Balik, dibalik. Nah, Mas Angga resmi menjadi Konco penutur. Mana kamu? Oke. Oke lah ya. Oke. Kalau gitu kita tutup. Setiap cerita pasti ada hikmahnya. Jangan lupa selalu berdoa, berserah, dan pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai sejahtera. Rahayu alam semesta.